Sudah berapa lama sih rumah aspirasi ini telah didirikan? Sejak beliau terpilih jadi anggota DPD RI. Sejak Oktober tahun 2014 bertepatan dengan pelantikan anggota DPR RI Indonesia periode 2014-2019. Apakah tujuan utama dalam pembuatan rumah aspirasi ini? Nah, sesuai dengan namanya, rumah aspirasi ini gunanya atau tujuan utamanya adalah untuk menampung atau menggali aspirasi dari konstituennya Ibu Fahira Idris sebagai anggota DPD. Rumah aspirasi dibentuk untuk satu, kewajiban sebagai anggota dewannya, anggota DPR RI yang terpilih itu untuk melayani konstituennya. Konstituen itu berarti rakyatnya yang memilih, ya. Itu. Yang kedua, sebagai ruang di mana jembatan untuk menuangkan atau menampung aspirasi dari konstituen itu. Misalnya menyampaikan pendapat, usulan dan sebagainya, nanti bisa dibawa ke sidang paripurna DPR. Itu fungsinya. Tujuan-tujuan tersebut tuh kayak sudah terwujudkan atau belum, apa masih ada kayak hambatan atau gimana gitu? Karena ini masih proses, maka tujuan itu belum tercapai. Proses sebagai anggota DPD itu berlangsung berapa tahun? 5 tahun, 5. Anggota DPD itu berlangsung 5 tahun. Periodenya anggota DPD RI itu 5 tahun, sama dengan anggota DPR RI. Maka untuk mencapai, untuk mengetahui tujuannya tercapai atau tidak, kita bisa lihat nanti prosesnya 5 tahun. Tetapi paling tidak nanti setiap tahun bisa dievaluasi. Kan ada target-target tahunan, ya. Nah, jadi ada 6 paling tidak, target tahunan dan target 5 tahunan. Nah, untuk mengevaluasinya paling tidak setelah setahun tentu harus bisa kita evaluasi nanti. Kalau soal hambatannya sejauh ini belum ada sebenarnya. Kalau ngomong soal sudah tercapai atau belum, ya fungsi kita yang berjalan begitu. Ada aspirasi masuk, kemudian kita olah, kita kerjakan. Kalau tidak ada aspirasi masuk, juga ada pekerjaan harian. Rumah aspirasi, menurut pendapat saya ya, rumah aspirasi itu adalah rumah di mana bisa menampung segala aspirasi siswa dari level kalangan kalangan SMP sampai kuliah. Itu fungsinya rumah aspirasi. Dan juga bukan hanya itu, juga aspirasi untuk para anak-anak jalanan di usia sekolah. Karena banyak sekali ya di Jakarta ini beredar anak-anak usia sekolah, mereka tidak sekolah tapi malah mencari uang di jalan. Pendidikan dari mana dia dapat dapatkan? Kalau bukan dari rumah inspirasi itu. Nah, itu menurut pendapat saya. Dulu saya tinggal di Depok. Di Depok itu ada bukan rumah ya, tapi sekolah. Namanya Sekolah Master. Itu singkatan dari Masjid Terminal. Iya betul. Itu tadinya terminal dan ada masjid di sana, ada dijadikan sekolah. Nah, itu salah satu mungkin sama jenisnya dengan rumah aspirasi ya. Nah, sejauh yang saya dengar di Jakarta ini belum pernah ada booming tentang rumah inspirasi itu. Bahkan nggak pernah ada kegiatan gitu. Kegiatan apa dari rumah inspirasinya apa? Aspirasi yang disampaikan itu macam-macam. Sudah ada yang disalurkan tentang misalnya tentang memfasilitasi warga masyarakat yang sakit ke rumah sakit, memfasilitasi masyarakat yang kesulitan dalam bidang tertentu, dalam bidang ekonomi misalnya, ya. Terus apalagi dalam bidang pendidikan, ya, memfasilitasi warga masyarakat atau konstituennya Ibu Fahira dalam bidang pendidikan, itu juga sudah dilakukan. Terus melakukan misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan antar warga. Nah, Ibu Fahira juga sudah memfasilitasi agar hal-hal seperti itu tidak Kalau yang dibilangin sama yang sudah kita wawancarai, itu rumah aspirasi gunanya saat orang-orang sedang ada masalah perselisihan atau
ada pendapat yang mau disampaikan kepada DPR atau DPRD, tapi mereka nggak bisa menyampaikan sendiri, mereka datang ke situ. Oh gitu. Nah Iya. sekarang kenyataannya, Saya sih belum lihat. rumah aspirasi masih sama dengan 0,0. Meskipun tidak ada misalnya aspirasi tidak ada, Ya. terus kita diam saja, tidak. Lalu kita harus mencari juga ada apa sih Kayak dari kayak masyarakat. survei. Semacam survei, melihat, menganalisa seperti itu. Jadi memang rumah aspirasi ini tidak hanya menggantungkan pada aspirasi yang masuk, karena belum tentu juga warga tahu. Kan Jadi rumah aspirasi belum berjalan dengan baik. Menurut Mas apa yang bisa ditingkatkan? Satu, sosialisasi itu penting. Iya. Sosialisasi itu penting. Fungsinya rumah aspirasi ini, rumah inspirasi ini untuk apa? Dan kemana sasarannya? Apakah ke pelajar tingkat SMP, pelajar tingkat SMA, atau mahasiswa, atau bahkan kalangan umum? Ya kan? Kemana arah tujuannya? Siapa yang bisa mengutarakan inspirasinya? Dan untuk apa? Karena di DPR itu banyak divisi-divisinya, fraksi-fraksinya. Ya kan? Kemana? Fraksi 10, fraksi 7, fraksi 5, atau fraksi berapa? Nggak tahu kan kita. Pikir itu tadinya hanya rumah kontrakan. Oh, yang di situ itu. Iya. Kalau Tingkat itu. yang tingkat, kalau Iya. itu gue pikir ini rumah pengurus partai. Nah, Bener sih. pertamanya Soalnya enggak emang dulu Iya, betul. diperuntukkan untuk partai. Iya, dulu setahu gua ada apa? Ya orang-orang partai lah ya. Iya, Di situ orang kader. Kader. Terus pas mau pemilu, ya, nah baru itu rame ya. dibuka untuk apa kayak ya istilahnya sekarang mungkin rumah aspirasi itu. Tapi tujuannya apa kan kita juga nggak tahu, karena selama beberapa saat kita lewat juga tertutup kan. Buka Facebook yang atau jelek-jelekin Jokowi, yang atau bilang pasukan sakit hati. Kan gitu, Bal. Begitu. Jadi sebenarnya mentalnya bermasalah ya. Mental Iya. sendiri, mental kitanya sendiri dulu yang dibenerin. Jadi daripada kita buang-buang dana buat rumah aspirasi, mending kita buat Perbaikin perbaikan mental. Perbaikan mental kita Ya, sendiri dulu. Jadi intinya kan pendidikannya harus lebih diperbaiki kan. Pendidikan itu setuju, kenapa? Biar nggak banyak orang yang gampang dibodohi. Setuju, Pak. Nah, berarti rumah aspirasi nggak penting ya, Bro? Menurut gue sih nggak. Jadi kan gini, menurut budget yang saya terakhir kali baca sebulan yang lalu, rumah aspirasi itu satu anggota DPR atau DPRD mendapat duit 150 juta per bulan. Per tahun gitu ya, per tahun. bulan. Per bulan, per tahun nggak mungkin per tahun, pasti per bulan itu. Iya, pokoknya anggaran total 1,3 triliun kalau nggak salah. Nah, berarti per tahun. Totalnya 1,3 triliun. Nah. Rumah apa? Rumah aspirasi. Aspirasi. Rumah aspirasi, jadi sebenarnya ngambur-ngamburin duit aja ya. 150 juta. Iya, tahu. Nama saya Andrea Cesario Mukhtar. Saya sehari-harinya mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan. Nama saya Erdian. Baru saya sebut nama saya udah. Apalagi saya sebut profesi saya. Bentar dulu dong. Mana bahan? Kamu tetap segitu aja. Nama saya Hagoromo. Sukses itu bukan karena uang banyak. Sukses itu karena kita bisa mengajak orang dari tidak ada menjadi ada.